Mulai? Oke, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Insyaallah, alhamdulillah ya. Hari ini adalah hari Jumat ya, yang mana kalau di dalam Islam adalah hari yang berkah. Ya, ini mulia juga, masya Allah. Ya, oke. Jadi pada kesempatan hari ini, izinkan saya ya untuk sharing session tentang critical thinking. Oke, kita lanjut. Sebelum kita ke topik pembahasannya lebih dalam tentang apa itu critical thinking dan strateginya apa saja, ada pertanyaan nih. Siapa di antara kita masih ada yang mempercayai berita hoax dan apa beritanya? Apa Mr. Radit? Pernah nggak nemuin berita yang hoax terus antum percaya dan apa beritanya? Apa itu? Kiamat. Ya. Agustus 2024. Anggaran makanan bergizi Dikurangi. Oke. Ya, kalau misalnya Seno gimana? Pernah nggak? Nggak pernah. Oh, masya Allah, good. Kalau misalnya Rehan gimana? Pernah nggak? Percaya? Pernah. Apa itu mas beritanya? Kiamat 2012. Ya, kata Mama Loren seperti itu. Tapi nyatanya malah kiamat dia duluan. Artinya meninggal dia duluan sebelum adanya kiamat itu. Oke. Nah, saya di sini ada case sedikit teman-teman tentang berita yang mungkin belum lama ini viral ya, dan itu banyak orang percaya akan hal itu gitu. Nah, ini dia. Ke Mekah naik pesawat silang, ke Mekah lewat gua, checklist. Nah, ya jadi saya yakin di FYP teman-teman semuanya ya ini pasti lewat seperti ini gitu ya, di TikTok, IG, YouTube dan medsos yang lainnya. Nah, ya ini banyak orang yang masuk ke gua tersebut. Ya, gua ini itu namanya Gua Safarwadi ya, atau Gua Pamijahan ya, yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, yang mana ini ya banyak orang berbondong-bondong ke sana ya untuk ya mau ke Mekah. Of course tujuannya seperti itu, dan diyakini lubangnya sebesar itu, yang jurji-jurji itu di balik situ itu langsung menuju ke Mekah. Coba antum bayangin dari Jawa Barat, di Jawa Barat ya ke Mekah berapa puluh kilometer tuh. Nanti saya akan perlihatkan seberapa jauhnya sih dari Pamijahan Jawa Barat sampai dengan Tasikmalaya, Jawa Barat sampai dengan Mekah gitu. Dan ini miris banget teman-teman ya, kita lihat di sini ya, yang mana itu orang Indonesia masih percaya akan hal ini gitu loh. Ya mungkin salah satu sebabnya ada tradisi ataupun lain sebagainya. Tapi misalkan kalau kita pakai nalar atau akal, ya pastinya hal ini nggak mungkin dong. Ya, tapi orang percaya akan hal ini gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam situ teman-teman. Nah, dan ini saya ambil dari Google Maps ya, jaraknya sekitar hampir 12.000 km. Ya, itu pun kalau berjalan gitu ya. Kalau naik pesawat ya mungkin itu beda lagi. Gitu, dan ini jauh. Coba ini dari Tasikmalaya saya ambil tarikannya dari Tasikmalaya sampai dengan Mekah tujuannya. Sekitar 12.000 km. Apakah itu mungkin? Gitu. Ya. Tadi juga sekedar informasi aja ya, Gua Safarwadi tadi ya, ternyata itu adalah napaktilas Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana dia itu mendapatkan ijazahnya ataupun sanadnya dari Imam Sanusi. Dan dan masyarakat di sana pun juga ya percaya tentang karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi gitu. Mungkin kayak karomahnya kayak pintu Doraemon gitu, yang mana yang bisa kemana aja gitu loh dengan melewati pintu tersebut ya. Tapi nyatanya kalau secara real ya, real world ya, atau di dunia nyata, real life, itu nggak akan mungkin terjadi gitu loh. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut, kenapa sih orang masih banyak percaya tentang hal ini? Ya, saya akan sebutkan mungkin 3 aja ya sebab
Kenapa sih? Ya, yang pertama itu kurang jeli mengevaluasi kredibilitas, ya, melibatkan artikel, terus mulai sumber-sumber klaim, mencari juga bukti gitu ya, penulis juga penerbit dan atau situs website. Nah, ini juga salah satu sebenarnya strategi ya bagaimana cara kita bisa berpikir kritis. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba ada gua, terus guanya ini itu bisa mungkin ke Mekah ataupun ke Palestina dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus mengevaluasi kredibilitas seperti itu dengan mencari bukti-buktinya yang secara real seperti itu. Jadi kayak enggak sekedar asumsi orang-orang gitu. Nah, yang kedua, kurangi literasi ya. Di sini ada UNESCO ya menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi di dunia. Ya, kalau kita ibaratkan dari 1.000 orang, ya hanya 1 orang yang rajin membaca ataupun mampu literasi. Seperti itu, teman-teman. Dan kalaupun di IDN ini ya banyak contoh literasinya, contoh apa namanya kurangnya literasi. Contoh, kita udah pasang alas kaki dibuka, tapi tetap ada aja orang yang pakai alas kaki, gitu ya. Terus juga di toilet, setelah buang air besar atau buang air kecil minta tolong disiram, tapi nyatanya tetap ada, gitu ya. Ataupun dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus yang terakhir yaitu pengaruh media, ya, internet dan media sosial ya seringkali menyebarkan informasi tanpa verifikasinya dulu, tanpa ada pembuktian secara ilmiah, yang mana karena semakin banyak ataupun viral juga, ya banyak orang yang percaya akan hal itu, gitu teman-teman. Ya itu salah satu penyebabnya juga. Nah, afwan. Nah, lanjut ya. Jadi di sini apa sih itu critical thinking ataupun berpikir kritis, ya. Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan ya untuk bisa berpikir lebih jernih dan lebih rasional terhadap apa yang harus dilakukan maupun terhadap apa yang harus dipercaya. Mungkin secara garis besarnya ya, karena banyak tadi ya, cara kita menganalisis informasi sebelum mengambil keputusan. Jadi tadi ada tahap-tahapannya, kita mungkin mencari buktinya dulu secara ilmiah ataupun dari website ataupun orang yang benar-benar kita percaya, seperti itu. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, apa sih strategi kita untuk meningkatkan berpikir kritis siswa kita? Nah, di sini saya udah rangkum menjadi 2 dari sekian banyaknya referensi. Ya, saya cantumin 4 jurnal yang saya jadikan sebagai pedoman kedua strategi ini. Yang pertama, ajukan pertanyaan 5W 1H. Gitu. Contoh, mengapa sih kita harus ngebuat, kalau di IT ya, mengapa sih kita harus ngebuat project microbit? Ya. Kita ajak siswa itu untuk berpikir seperti itu. Misalkan juga di IT juga, bagaimana jika baris codingan ini kita hapus atau kita ganti menjadi hal yang lain. Gitu. Jadi kita ajak siswa itu berpikir 5W 1H. Dan juga yang terakhir ya, yaitu model pembelajaran. Ya, model pembelajaran ini sangat penting teman-teman ketika kita di dalam kelas ya. Itu sangat pengaruhnya besar, apalagi dalam meningkatkan prestasi mereka juga, pemahamannya juga. Dan alhamdulillah di IDN pun juga kita sudah ada yang namanya itu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yang di IT juga. Di English, di dunia pun juga udah ada inquiry yang mana itu bisa mendorong pertanyaan untuk siswa, ya, biar siswa itu nanya ke kita juga. Ada juga diskusi per kelompok, yang mana itu biasanya kita akan ngebuat suatu grup yang mana untuk membahas suatu masalah dan kita bahas di dalam grup tersebut. Intinya di IDN ini udah cocok banget ya untuk mengembangkan berpikir kritis ataupun mode pembelajaran student centered learning. Ya, itu aja teman-teman. Sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab. Nggak ada.